Penyempurnaan pil obat api Bodhisattva dimulai. Tugas dari Tang Zhen adalah melakukan penyaringan terhadap seluruh bahan obat. Sementara Xiaoyan dan Master Huan hanya melakukan penggabungan. 20 menit telah berlalu, api 9 naga petir di dalam tungku telah bergetar. Tanpa disangka naga itu membuka tungku, yang kemudian memuntahkan bahan-bahan obat yang telah disaring menjadi cairan. Setelah itu, Tang Zhen kemudian mengatakan, ayo cepat lakukan penggabungan. Master Huan dan juga Xiaoyan, mereka berdua buru-buru mulai melakukan penggabungan, seperti yang tertulis di dalam gulungan. Tang Zhen cukup lega, karena Xiaoyan dan Master Huan bisa melakukan penggabungan dengan baik, tanpa adanya kesalahan. Master Alkemis yang menonton mereka terkejut, dengan keberhasilan Xiaoyan dengan mudah melakukan penggabungan. Lalu Master Mo menunjukkan ekspresi yang penuh kebencian, ketika melihat Xiaoyan mencapai keberhasilannya. Karena dia tahu, kalau dirinya tidak akan bisa mencapai hal itu. Sementara Tang Huo'er hanya bisa menghela nafas lega, ketika melihat pada Xiaoyan sambil tersenyum, yang kemudian bergumam, sepertinya penglihatan ayah memang cukup tepat. Yan Xiao ini bukanlah orang yang licik, hanya tahu meminta imbalan tinggi. Namun sebenarnya dia memang hebat, aku benar-benar penasaran apakah dia bisa menyelesaikan penyempurnaan dari pil obat. Setelah itu Xiaoyan pun kagum, melihat Tang Zhen sangat mahir di dalam penyaringan bahan-bahan obat untuk dijadikan menjadi cairan. Dan Xiaoyan merasa, jika Tang Zhen memiliki kekuatan spiritual yang cukup tinggi, kemungkinan dia akan bisa menjadi alkemis yang hebat. Dan ini juga merupakan pertama kali bagi Xiaoyan bekerja sama membuat pil obat. Setelah itu sebuah cairan yang telah keluar dari kekuatan spiritual Xiaoyan yang ada di dalam tungku. Hal itu memancarkan aroma obat yang cukup menyengat. Melihat hal ini, Xiaoyan kemudian mengatakan, penggabungan pertama saja telah memakan waktu hampir 3 jam, pil obat tingkat 7 ini memang luar biasa, dan sangat rumit untuk disempurnakan. Sementara Tang Zhen tiba-tiba saja berkata pada Xiaoyan, saudara muda Yan Xiao memang cukup mengejutkan, kau telah menyelesaikan penggabungan awal lebih cepat dari yang aku perkirakan. Xiaoyan tersenyum, kemudian menanggapi ucapan dari Tang Zhen, kepala lembah Tang, apakah bagian keduanya sudah siap untuk digabungkan? Tang Zhen hanya tertawa kemudian berkata, sebenarnya hal itu sudah siap sejak tadi. Dengan kekuatan pikirannya Tang Zhen, menggerakkan naga yang ada di dalam tungku, yang kemudian naga itu pun memuntahkan bahan-bahan obat, yang telah disaring dari dalam mulutnya. Dan setelahnya Tang Zhen pun mengatakan, penyempurnaan dari pil api Bodhisattva ini, dibagi menjadi 8 bagian, dan saat ini baru bagian kedua. Namun dengan kalian berdua membantuku, kemungkinan peluang berhasilnya kali ini akan cukup tinggi. Xiaoyan cukup terkejut, yang kemudian dia berkata, 8 bagian, hanya 1 bagian saja memakan waktu 3 jam, jika 8 bagian pembuatannya mungkin akan lama. Xiaoyan yang tidak ingin menunda waktu lagi, dia pun memulai penggabungan bagian kedua. Dan di sisi lain, Master Huan secara perlahan membuka matanya, dia cukup terkejut dengan kemampuan yang dimiliki oleh Xiaoyan, karena sebenarnya, Master Huan baru saja menyelesaikan penggabungan bagian pertama, namun Xiaoyan sudah memulai penggabungan bagian kedua. Hal itu membuat Master Huan berkata dalam hati, pemuda bernama Yan Xiao ini aku rasa juga seorang alkemis tingkat 7, bakatnya benar-benar luar biasa. 7 hari pun telah berlalu, dan belum menunjukkan tanda-tanda untuk berhenti. Sementara suhu yang dikeluarkan oleh api 9 naga petir, sudah terasa sangat panas. Dan hal itu akan membuat kekuatan spiritual siapapun, yang berada di dekat dari api ini, merasa sudah tidak tahan lagi. Namun Xiaoyan sebenarnya masih baik-baik saja, dan dia terlihat cukup tenang. Di sisi lain, Master Huan sudah terlihat cukup pucat. Namun dirinya masih mampu bertahan, di dalam penggabungan dari pil obat. Para alkemis yang menjadi penonton sangat terkejut, melihat Xiaoyan yang masih tetap tenang, dan bisa bertahan selama 7 hari. Karena mereka merasa, jika dirinya yang berada di posisi dari Xiaoyan, kemungkinan tidak akan pernah bisa bertahan selama ini. Setelah itu seorang alkemis tiba-tiba saja mengatakan, jika aku bisa menebak dengan benar, Yan Xiao ini seharusnya juga merupakan alkemis tingkat 7. Ucapan itu membuat banyak orang terkejut, dan hanya bisa menggelengkan kepala mereka. Detik berikutnya, Tang Zhen yang ada di panggung batu, tiba-tiba saja menatap Xiaoyan dan juga Master Huan, yang kemudian mengatakan, kalian berdua, aku telah menyelesaikan seluruh penyaringan dari bahan obat ini. Dan untuk penggabungan selanjutnya, akan kuserahkan pada kalian.
Mendengar hal ini Xiaoyan dan juga Master Huan, hanya bisa mengangguk, pikiran mereka kini mulai terfokus, untuk melakukan penggabungan. Karena jika sampai penggabungan ini gagal, maka seluruh penyempurnaan dari pil obat juga akan berakhir. Tanpa sadar Xiaoyan mengingat 3 perubahan misterius api surgawi, hal ini membuat Xiaoyan berkata dalam hati, apapun yang terjadi aku tidak boleh gagal. 9 hari telah berlalu, sebagian besar yang telah menggabungkan bahan-bahan obat, yang telah dimurnikan menjadi beberapa cairan. Yang selanjutnya Xiaoyan menghela nafas, yang kemudian bertukar pandang dengan Master Huan. Setelah itu keduanya kembali menutup mata, dan kekuatan spiritual yang agung, dimasukkan kembali ke dalam tungku obat. Ekspresi serius kini telah muncul, di raut wajah dari Tang Zhen, karena dia bisa merasakan dengan jelas, bahwa tahap-tahap yang akan menuju akhir ini, adalah sesuatu yang cukup berat. Karena keberhasilan atau kegagalan, semuanya tergantung pada kemampuan dari Xiaoyan dan Master Huan. 3 jam telah berlalu, kemudian 2 tetesan berwarna-warni kini akhirnya menyatu, dan hal itu berubah menjadi sebuah cairan yang cukup kental, dan memancarkan aroma obat. Ketika melihat hal ini, Tang Zhen pun hanya bisa tersenyum, kemudian mengatakan, saudara muda Yan Xiao ini memang luar biasa, dia tidak hanya mampu mempertahankan kecepatan dari penggabungannya, tapi dia juga mampu menggabungkan, tanpa kesalahan sedikit pun. Selain itu kekuatan spiritual dari bocah ini juga cukup besar, dan aku rasa itu berkali-kali lebih kuat, daripada Master Huan, yang juga merupakan seorang alkemis tingkat 7. Setelah berkata seperti itu, tatapan mata dari Tang Zhen melihat pada Master Huan, dan dia cukup terkejut. Karena sebenarnya Master Huan sudah terlihat sangat pucat, tampaknya hawa panas dari api 9 naga petir, membuatnya terlihat kelelahan. Salah satu alkemis sambil membelai janggutnya, yang kemudian berkata, aku ingin tahu, apakah Yan Xiao ini mampu bertahan hingga detik akhir? Karena sudah 9 hari bertahan, kemungkinan besar telah menghabiskan kekuatan spiritual dalam jumlah yang cukup besar. Dan Master Alkemis lainnya, hanya bisa mengatakan, mereka sudah bertahan sampai tahap seperti ini, dan akan sangat disayangkan jika sampai terjadi kegagalan. Tiba-tiba saja seorang lelaki tua berdiri, dia menghela nafas sambil mengatakan, bocah Yan Xiao ini tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan, sebaliknya Master Huan lihatlah dia sudah sangat pucat. Ucapan dari orang tua, membuat suasananya berubah, karena mereka tahu bahwa, sebenarnya Yan Xiao lebih kuat daripada Master Huan. Orang tua itu kembali berkata, semoga saja Master Huan bisa bertahan, karena penyempurnaan dari pil obat tingkat 7 level tinggi, memang akan sangat melelahkan. Tiba-tiba saja semua orang mencium aroma harum, dari obat yang terpancar di dalam tungku obat itu. Sementara Tang Zhen kini berkata dalam hati, apakah penggabungannya akan segera selesai? Xiaoyan dan juga Master Huan, mereka berdua membuka mata secara bersamaan, sambil mengubah segel. Kekuatan spiritual sekali lagi dimasukkan ke dalam tungku obat, dalam waktu yang cukup singkat, aroma obatnya telah berubah menjadi sangat menyengat. Dan semua orang mengungkapkan ekspresi gembira, mereka pun kini mengatakan, apakah sebenarnya penggabungannya telah berhasil? Tatapan mata dari Tang Huer juga telah menegang, dia buru-buru berdiri dari tempat duduknya, sebuah senyuman kini juga telah muncul, di raut wajahnya yang cantik. Tang Zhen kali ini memberi hormat pada Xiaoyan dan juga Master Huan, sambil berkata, seluruh bahan obatnya telah digabungkan secara sempurna, dan selanjutnya adalah pembentukan pil, ini merupakan hal yang paling penting. Xiaoyan melihat pada Master Huan yang sudah terlihat sangat pucat, yang kemudian Xiaoyan bertanya, Master Huan bisakah kau melanjutkan membuat pil obat? Master Huan hanya bisa tersenyum sambil mengatakan, kau tenang saja aku masih bisa. Namun Xiaoyan merasa ekspresi Master Huan tidak terlalu meyakinkan. Sementara Tang Zhen dia pun segera berkata, silakan lanjutkan di tahap terakhir, jika pil obat yang akan digabungkan dibiarkan terlalu lama, maka hal itu akan mempengaruhi peluang dari keberhasilan pembuatan pil obat ini. Xiaoyan dan Master Huan mengganti segel yang ada di tangannya, semua orang yang ada di tempat ini, melihat sebuah cahaya hijau, dan juga cahaya merah kembali dimasukkan ke dalam tungku obat. Tiba-tiba saja 2 tetesan cairan, yang berada di dalam tungku obat. Mereka berdua saling bertabrakan, dan menimbulkan energi yang luar biasa. Bahkan dari tabrakan ini Xiaoyan hanya bisa mengeluarkan suara bisikan, dan tubuhnya juga sedikit bergetar. Namun Xiaoyan masih mampu bertahan, di dalam gelombang tabrakan, dari 2 tetes cairan yang ada di dalam tungku pil obat.
Sementara di sisi lain Master Huan sudah tidak mampu bertahan, dia pada akhirnya memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Ketika semua orang melihat bahwa sebenarnya Master Huan telah jatuh pingsan, raut wajah dari Tang Houer dan juga Tang Zhen berubah menjadi tegang. Karena Master Huan sudah benar-benar tidak bisa melanjutkan pembentukan pil obatnya. Tang Zhen kemudian hanya bisa bergumam pada dirinya sendiri lalu mengatakan, apakah sebenarnya ini telah gagal? Xiaoyan menjadi tegang ketika melihat Master Huan telah jatuh pingsan, yang kemudian dengan cepat, tatapan matanya melihat pada tungku pil obat yang ada di hadapannya. Karena dia tidak ingin gagal di dalam pemurnian obat ini, jika gagal, maka Xiaoyan harus melupakan 3 perubahan misterius api surgawi. Hal ini membuat Xiaoyan akan berusaha sekuat tenaganya untuk melakukan penggabungannya seorang diri terhadap 2 cairan yang ada di dalam tungku besar. Sementara 2 cairan obat di dalam tungku masih berputar-putar menunggu penggabungan sempurna untuk membentuk pil obat. Raut wajah dari Tang Zhen juga terlihat putus asa karena hal ini. Sementara Tang Houer juga langsung lemas, beberapa murid membantunya untuk menahan tubuh dari Houer supaya tidak tumbang. Tiba-tiba saja Xiaoyan berkata, "Kepala Lembah Tang, bolehkah aku melanjutkan penyempurnaan ini?" Tang Zhen pun kaget. Dia memandang Xiaoyan sambil berkata, "Saudara muda Yan Xiao, apakah kau masih sanggup untuk menyempurnakan pil obat ini?" Xiaoyan pun menjawabnya, "Aku tidak terlalu yakin, tapi jika aku mencobanya, pasti masih ada peluang. Jika aku menyerah, maka hal ini akan benar-benar gagal." Tubuh Tang Zhen pun gemetaran mendengar jawaban dari Xiaoyan. Namun dia tersenyum seolah-olah masih ada harapan, dan dia pun mengatakan, "Saudara muda Yan Xiao, karena kau telah mengatakan hal ini, silakan lanjutkan, tidak ada yang akan menyalahkanmu, jika akhirnya kau akan tetap gagal." Xiaoyan kemudian menganggukkan kepalanya, sambil berkata, "Kepala Lembah Tang, tolong bantu aku, jangan biarkan satupun orang menggangguku." Mendengar ucapan dari Xiaoyan, Tang Zhen hanya bisa menganggukkan kepalanya. Setelah itu tubuhnya melayang ke arah langit, dan dia pun mulai mengatakan, "Saat ini tidak ada satupun orang yang diizinkan masuk dalam area 100 kaki dari tempat Yan Xiao." Semua orang yang hadir hanya bisa terdiam, dan tidak ada yang berani mengatakan apapun. Mereka langsung bergerak mundur, untuk menjaga jarak 100 kaki dari tempat Xiaoyan berada. Sementara Xiaoyan sendiri kembali memfokuskan pikirannya, dan mengeluarkan kekuatan spiritual yang dituangkan ke dalam tungku obat. Dalam sekejap saja, langsung membungkus 2 cairan yang ada di dalamnya, tubuh Xiaoyan pun bergetar, karena penggabungan ini adalah yang paling sulit dilakukan. Xiaoyan pun berkata, "Aku tidak percaya, jika diriku akan gagal dalam penyempurnaan pil obat ini." Dia kembali menuangkan kekuatan spiritual yang cukup agung ke dalam tungku obat. Gelombang energi yang ganas, dalam sekejap saja menyebar dari dalam tungku, dan membuat tubuhnya kembali bergetar. Namun dia tidak menyerah, yang kemudian 2 cairan di dalam tungku, untuk dipaksa bergabung. Tiba-tiba saja seluruh langit, berubah menjadi gelap gulita, suara gemuruh yang keras, juga terdengar dari arah langit. Ekspresi Tang Zhen dan juga semua orang yang ada di tempat ini berubah, ketika melihat pemandangan seperti itu. Aroma harum dari obat langsung terpancar, dari dalam tungku obat. Karena saat ini pil api Bodhisattva, sebenarnya telah terbentuk. Dan hal itu bergerak secara brutal, membentur dinding di dalam tungku, sampai menimbulkan suara dentangan yang keras. Ketika melihat hal ini Xiaoyan pun tersenyum dengan penuh kegembiraan, meskipun dia merasakan pusing luar biasa, karena telah menguras kekuatan spiritualnya. Awan hitam yang ada di langit pun terus berputar, dan terlihat ada kilatan petir. Tiba-tiba saja Tang Zhen muncul di samping Xiaoyan, lalu dia berkata, "Saudara muda Yan Xiao, aku berterima kasih banyak atas bantuanmu. Saat ini sisanya serahkan petir pil itu, untuk aku hadapi. Sementara dirimu silakan istirahat." Xiaoyan dengan raut wajah yang cukup pucat, hanya bisa tersenyum sambil mengatakan, "Kepala Lembah, tenang saja, aku bisa menghadapi petir pil ini." Tang Zhen cukup terkejut lalu dia mengatakan, "Saudara Yan Xiao, percayalah, petir pil ini tidak akan mampu menyakitiku. Sementara kau saat ini sudah terlihat sangat pucat, bagaimana caranya kau menghadapi kekuatan dari petir pil ini?" Xiaoyan melihat ke arah langit, kemudian dia mengatakan, "Aku cukup sadar bahwa Anda memang mampu menghadapi petir pil ini. Namun aku memiliki boneka yang membutuhkan kekuatan dari petir pil ini untuk menyempurnakan tubuhnya. Kepala Lembah, petir pil ini sangat aku butuhkan, tolong jangan merebutnya dariku."
Tang Zhen cukup terkejut lalu dia mengatakan, sebuah boneka. Tiba-tiba saja Tang Zhen menganggukkan kepalanya dan dia berkata, karena saudara muda Yan Xiao sudah membuat keputusan. Maka aku akan membiarkan bonekamu untuk menghadapi petir pil itu. Jika nanti kau menemui bahaya, jangan sungkan untuk meminta bantuan dariku. Xiaoyan menganggukkan kepalanya, setelah itu dia mengayunkan tangan, dan boneka setan bumi segera keluar dari dalam cincin penyimpanannya, kemudian terbang ke arah langit. Melihat boneka bisa melayang di langit tanpa sayap, membuat Tang Zhen terkejut. Karena dia tahu jika boneka itu telah berada di tahap Douz Hong. Dan dia tidak menyangka, kalau Xiaoyan yang masih muda ini, mampu mencapai tahap Douz Hong namun dia juga merupakan alkemis tingkat 7, dan memiliki api surgawi serta boneka tahap Douz Hong. Sesuatu seperti ini tidak akan pernah bisa dilakukan oleh orang biasa. Sementara keterkejutan orang yang ada di tempat ini, setelah melihat boneka milik Xiaoyan. Mereka pun mulai berkata, apakah itu sebenarnya adalah boneka? Mungkinkah Yan Xiao ini berniat menghadapi kekuatan dari petir pil menggunakan boneka itu? Petir pil itu adalah sesuatu yang terbentuk dari pil tingkat 7, dan tidak bisa diremehkan. Bahkan seorang Douzong hampir tidak mampu menahannya. Di sisi lain Tang Heuer hanya bisa sambil bergumam, sebenarnya apa yang dipikirkan ayah, meskipun boneka itu mampu memblokir petir pil. Namun kekuatan spiritual di dalamnya terhubung dengan Yan Xiao, jika sampai boneka itu dihancurkan, kemungkinan Yan Xiao juga akan terluka. Sementara Xiaoyan sendiri hanya melihat pada boneka, sambil mengatakan, aku ingin tahu apakah boneka setan bumi ini bisa naik level. Setelah menyerap kekuatan dari petir pil, tiba-tiba saja petir yang ada di langit mulai bergejolak, karena kemunculan boneka milik Xiaoyan. Dalam sekejap saja sambaran petir, yang sangat besar diluncurkan. Dan langsung menghantam tubuh dari boneka setan bumi. Hal itu tidak mampu menghancurkannya, malahan energi petir terserap, masuk ke dalam tubuh dari boneka, yang membuat tubuhnya kini semakin berkilau. Tang Zhen yang melihat hal itu, tanpa sadar mengatakan, luar biasa bonekanya benar-benar mampu menyerap energi dari petir pil itu. Selanjutnya 3 sambaran petir kembali diturunkan dari langit, dan menyambar boneka setan bumi. Hal itu juga langsung diserap ke dalamnya. Melihat pemandangan seperti ini, Xiaoyan hanya bisa tersenyum, dengan penuh kegembiraan. Sementara semua orang yang ada di tempat ini, hanya bisa kagum. Dan mereka tidak menyangka bahwa sebenarnya boneka milik Xiaoyan, yang tidak hanya mampu menahan serangan dari petir pil, namun juga menyerap energi yang ada di dalamnya. Sementara Xiaoyan bisa merasakan kekuatan dari bonekanya, juga telah meningkat. Dia melihat awan hitam yang ada di langit, sambil bergumam, petir pil yang terbentuk dari pil obat tingkat 7, memang sangat kuat, dan untungnya aku punya boneka setan bumi untuk bisa memblokirnya. Jika tidak diriku pasti tidak akan bisa bertahan, menghadapi banyak sambaran petir itu, namun sekarang, kekuatan dari petir itu telah menurun sepertinya hal ini akan segera berakhir. Di sisi lain Tang Zhen hanya bisa mengatakan, boneka itu kurasa kekuatannya setara dengan Douz Hong bintang 7, dan boneka ini masih mampu menyerap kekuatan dari petir pil. Jika itu terus berlanjut, kemungkinan boneka ini bisa menghadapi seorang elit Douz Hun. Benar-benar tidak terduga, Yan Xiao bisa mengendalikan boneka ini, untuk menghadapi petir pil, sungguh bocah yang penuh kejutan. Petir yang ada di langit, merasa sambarannya tidak berpengaruh terhadap boneka. Akhirnya mengeluarkan sambaran terakhir, yang benar-benar besar. Dalam sekejap saja sambaran petir yang besar itu, menabrak tubuh dari boneka setan bumi. Sampai membuatnya terlempar ke bawah, dan membentur panggung batu, hingga menimbulkan debu yang tebal. Setelah itu awan hitam yang ada di langit, mulai berangsur-angsur memudar, dan sinar cahaya terang mulai menyinari seluruh tempat ini. Debu yang tebal pun mulai menghilang, semua orang hanya bisa terdiam. Sementara Tang Zhen mendekati kepada Xiaoyan lalu berkata, saudara muda Yan Xiao, apakah kau baik-baik saja? Xiaoyan melihat Tang Zhen sambil mengatakan, kepala lembah tenang saja, aku tidak apa-apa. Xiaoyan kemudian mengubah segel yang ada di tangannya, dan boneka setan bumi dengan cepat keluar dari dalam lubang besar, kemudian hal itu muncul di hadapannya. Warna perak di tubuhnya menjadi semakin cerah, namun Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya, karena boneka ini masih tidak bisa naik level, menjadi boneka setan langit. Hal itu membuat Xiaoyan hanya bisa bergumam, benar-benar sulit untuk mengubahnya, menjadi boneka setan langit. Detik berikutnya, Xiaoyan terlihat cukup terkejut, karena dia bisa melihat,
ada sebuah garis emas, yang samar-samar muncul di tubuh boneka ini. Xiaoyan tersenyum dan dirinya kembali mengatakan, lain kali aku harus mencari cara supaya boneka ini, bisa kembali menyerap kekuatan dari petir pil. Jika hal itu benar-benar berubah menjadi boneka setan langit, maka akan sangat membantuku. Bagaimanapun juga boneka ini merupakan, kekuatan andalan yang cukup berharga. Setelah itu Xiaoyan segera menyimpan bonekanya, dan dia mengulurkan tangan, untuk membuka penutup tungku. Yang tiba-tiba saja pil api Bodhisattva, segera melarikan diri ke arah langit. Xiaoyan hanya tersenyum pada Tang Zhen, lalu mengatakan, Kepala Lembah Tang, kuserahkan urusan pil itu padamu. Tang Zhen hanya bisa tertawa, setelah itu dia mengulurkan tangan ke arah langit, dan membentuk sebuah segel spesial, untuk menghadapi pergerakan dari pil itu. Kekuatan hisab juga telah melonjak dari tangannya. Kemudian Tang Zhen menarik pil yang ada di langit, hal itu segera dimasukkan ke dalam botol penyimpanan. Tang Zhen kemudian melihat ke arah Xiaoyan, dengan penuh rasa terima kasih, setelah itu memberi hormat sambil berkata, Saudara Yan Xiao, terima kasih banyak atas bantuan darimu, dan aku akan selalu mengingat hal ini. Dan cerita pun berakhir di sini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di part selanjutnya.